Halo teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk bank syariah yang ada di Indonesia ya. Emitennya ada 4 aja. Jadi saya bahas untuk periode 31 Mei 2021 sampai dengan 4 Juni 2021. Hari Selasa itu tanggal 1 Juni 2021 adalah hari lahir Pancasila ya. Jadi tanggal merah, bursanya libur ya, 1 hari. Jadi minggu ini hanya 4 hari aja. Saya mulai langsung dengan analisa saham BRIS ya, Bank Syariah Indonesia. Jadi mulai dari weekly chartnya dulu ya. Weekly chartnya dia kalau saya perhatikan di sini sebentar ya, 1855. Oke. Dia lower low, lower high, tapi dia higher close ya. Jadi kalau kita lihat close-nya di sini dia kayaknya hampir seperti doji ya, tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya bukan doji karena opennya 1860, close-nya 1870 ya. Ya intinya dia masih testing Fibonacci retracement 78,6% ya saat ini ya untuk BRIS ya. Jadi gimana Pak Sunar, kalau yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1750 ya, itu yang sudah punya. Kemudian yang belum punya saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Kalau mau baiknya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% nya ya, yaitu naik ke atas 2190. Kalau dia belum naik ke atas 2190, saran saya sih masih belum buy ya, masih belum aman nah seperti itu ya. Kalaupun mau buy lebih awal, istilahnya curi start ya, Pak Sunar, saya curi start lah istilahnya gitu ya. Ya sekalian istilahnya kalau orang bilangnya bahasa halusnya buy on weakness ya, paling nggak minimal tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2010 ya. Kemudian belinya jangan terlalu banyak karena dia masih resiko ya, karena dia sudah breakdown dari Fibonacci retracement 61,8% nya, jadi dia resiko ke bawah ya, resiko turun lagi ke bawah 78,6% juga ya, karena dia masih testing di sini juga. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 2010 buy, naik lagi ke atas 2130 buy. Kemudian kalau berhasil breakout naik ke atas 2190 boleh tambah lagi seperti itu ya. Maka target price terdekatnya adalah sekitar kurang lebih di area 2510 ya. Nah, itu untuk BRIS ya. Kemudian untuk BRIS kalau dia berhasil breakout ke atas 2510 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Jadi dia sudah berhasil breakout ke atas sideways range-nya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2510, maka level berikutnya kalau mau tambah lagi di 2620 ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, karena dia masih resiko ya. Kalau kita lihat di sini patternnya ya, sebelumnya dia naik sideways, naik sideways, naik sideways, dan dia breakout naik ya, sideways, naik, turun, naik, sideways, turun ya. Ya kemungkinan ini sideways ya, mungkin 1-2 minggu depan sideways antara di range 1750 sampai dengan 2190 ya, di antara kurang lebih Fibonacci retracement 78,6% sampai 61,8% ya. Ya setelah itu kemungkinan kalau dia gagal lagi breakdown di bawahnya Fibonacci retracement 78,6%, ya maka dia akan kembali lagi ke area testing lagi ke area sekitar 1150 ya, seperti itu ya. Maaf saya nggak mendoakan turun ya, tapi kenyataannya ini dia masih resiko ke bawah ya. Jadi hati-hati saja yang sudah punya. Kalau yang belum punya ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya baiknya. Kalau mau curi start copet ya mungkin di 2010 ke atas ya, jangan sekarang ya. Kalau sekarang dia masih resiko turun di bawahnya 1750 ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk BRIS. Kemudian untuk BTPS kita lihat di sini, kalau saya tarik Fibonacci-nya ya, di sini kalau kita lihat Fibonacci retracement-nya ke bawah ya, dia sudah breakdown di 3210 ya. Sebenarnya dia BTPS ini target koreksinya sudah tercapai ya di Fibonacci extension 161,8 ya, extension ke bawah ya maksudnya ya, karena dia breakdown di bawahnya 100% nya ya. Jadi ini target koreksinya sudah tercapai ya. Minggu ini dia akan testing ya. Kalau dia selama bertahan di atasnya ini 2640 ya ada kemungkinan masih bisa selamat lah ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan masih bisa selamat. Tapi yang sudah punya ya, bentar saya belum sebutkan weekly-nya. Weekly-nya dia lower low candle-nya ya, lower high. Kemudian kalau close-nya kalau kita lihat di sini close-nya dia lower juga ya, jadi masih hati-hati, masih resiko downtrend ya.
Kalau sudah punya, kalau turun lagi di bawah 2640 dan 2600, saran saya sih jual dulu ya. Itu untuk BTPS. Kalaupun mau buy, Pak Sunar, kira-kira tunggu di mana? Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3210, naik ke atas ini ya, support sebelumnya yang dia tembus ke bawah. Jadi nunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3210 buy, kalau dia naik lagi ke atas 3390 buy, naik lagi ke atas 3540 buy, ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja di atas. Minimum kalau mau copet lebih awal ya, saran saya sih 3010 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 3010 buy, itu kalau mau lebih awal copet istilahnya ya, seperti itu. Kalau misalnya Pak Sunar, ini boleh nggak, ini low-nya sebelumnya 2810 kan, kira-kira kalau saya buy kalau sudah berhasil naik ke atas 2810 bagaimana Pak Sunar ya? Sebenarnya sih masih resiko ya, kalau mau buy sih boleh-boleh saja, masih resiko. Saran saya sih jangan memaksakan diri sendiri ya. Lebih baik tunggulah minim 3010 lebih baik ya, itu untuk BTPS ya. Jadi masih resiko, jangan buru-buru buy ya, intinya begitu ya. Kalaupun mau buy ya bertahap aja sesuai dengan yang saya sebutkan ya, level-levelnya ya. Itu kurang lebih untuk BTPS cukup ya. Analisa saham mingguan untuk PNBS berikutnya. Nah ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, kalau mau buy on weakness boleh sekitar area ya kurang lebih 104 107 ya, seperti itu ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy tentu saja ya, rekomendasi saya, maksud saya analisa saham ya, ya lumayan ini sudah rebound ya. Jadi yang sudah punya atau sudah buy, pasang aja stop lossnya di 117. Kalau dia turun lagi bawah 117 ya ada kemungkinan dia breakdown di bawahnya 104 ya, ada kemungkinan ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sebentar, kalau belum punya buy-nya di mana? Lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 130 ya. Atau sekalian kalau buy on weakness ya tunggu lagi di 104 107 ya. Jadi kalau dia nyentuh kemudian berhasil rebound naik ya, naik ke atas 107 ya. Dia belinya bertahap aja, naik ke atas 107 buy, naik ke atas 117 buy ya, seperti itu ya. Kalau buy on weakness dari bawah ya. Tunggu rebound atau mantul ya, jangan langsung hajar langsung buy gitu ya, jangan ya. Kemudian kalau yang belum buy ya, saya buy hasil layar aja, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 130 buy, kemudian naik lagi ke atas 141 buy ya. Ini 141 didapat dari swing high-nya yang sebelumnya ya, dari bulan April ya, 12 April 2021. Di sini juga high-nya di 141 18 Mei ya. Jadi intinya kalau dia berhasil naik ke atas 141 boleh tambah lagi, boleh. Maka target berikutnya di 152. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 152 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target berikutnya adalah 168 ya. 168 dari mana Pak Sunar? Itu dari Fibonacci extension yang sebelumnya ya. Ini saya tarik garisnya ini 191,8% ya. Seperti itu ya. Jadi saya nggak ubah lagi Fibonacci retracement-nya ya, supaya nggak bingung aja ya. Sebenarnya sih kalau mau dirubah lagi ini kan sudah berubah ya arahnya ya. Ya bisa aja tariknya mulai dari sini ya, dari bawah sini tarik ke sini ya. Ini kalau Fibonacci retracement yang barunya ya seperti ini ya. Tapi saya sih masih belum saya rubah-rubah lah ya. Nanti kebanyakan bingung ya kalau dirubah-rubah, digeser-geser terus ya. Mungkin berikutnya ya saya ganti ya. Tapi kalau sekarang sih saya masih pakai acuan yang lama lah, yang di ini ya. Sebenarnya seperti ini ya, digeser Fibonacci retracement-nya ya, karena dia sudah naik. Ini swing high-nya juga di sini kan, yang benar ya. Ini yang sebelumnya. Ini saya tarik extension-nya, targetnya sudah tercapai ya, seperti itu ya maksud saya ya. Kalau mau ditarik baru ya mulai lagi dari swing yang di sini, tarik lagi ke sini ya, seperti itu ya. Kalau ditarik yang baru di sini, kita lihat dia masih bertahan di atas 61,8% ya. Jadi selama di atas 110-an ya kurang lebih ya ini ya, dia sebenarnya masih ada harapan ya untuk PNBS ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Kalau kita lihat dari weekly-nya, dia candle-nya dia lower low, lower high, tapi dia higher close ya. Jadi ada kemungkinan nggak Pak Sunar minggu ini dia rebound? Boleh ya, ada kemungkinan. Kalau mau buy sih boleh aja. Jadi buy-nya mulai dari 130 ke atas ya saran saya ya. Kalau buy weakness sekaligus ya sekalian di 104 sampai 107 ya. Dengan catatan kalau turun di bawahnya 104 lebih baik jual dulu semuanya ya. Itu untuk PNBS ya. Kurang lebih cukup ya analisa saham mingguannya. Kemudian untuk emiten bank ya, emiten BANK. Kalau kita lihat di sini, saya sudah sebutkan sebelumnya ya, dia
untuk candle weekly-nya dia higher low, kemudian high-nya di sini kalau kita lihat dia higher high, close-nya dia juga higher ya. Jadi masih ada peluang ya. Istilahnya masih ada harapan lah ya. Itu kalau weekly-nya seperti itu ya. Jadi sebenarnya dia minggu ini dia testing lagi sideways area yang sebelumnya ya. Ini saya perpanjang ya sideways areanya ya. Ini saya gambarkan sebelumnya kurang lebih sideways areanya di sekitar 3170 sampai dengan 3900-an ya, itu untuk emiten bank ya. Jadi kalau mau buy on weakness sekarang sih boleh-boleh saja ya, tapi dengan catatan kalau turun di banyak 3060 dan 2910 lebih baik jual dulu semuanya ya kalau turun banyak 2910 ya. Karena kalau turun di banyak ini ya 2910 menurut saya dia resiko ya. Resikonya kemana? Resikonya dia akan turun lagi ke area ini ya, lebih sekitar ini ya. 2650 ya. Ada kemungkinan nggak Mas Sunar? Kemungkinan selalu ada ya. Jadi jangan memaksakan diri, kalau dia turun banyak 2910 lebih baik jual dulu semuanya. Stop loss pertama ya 3060 lah seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher, saya sudah informasikan sebelumnya ya. Pakai acuan yang saya garis-garis ini aja, mulai dari 3350 kemudian 3410 ya, naik atas 3500 tambah lagi, naik atas 3970 maaf 3590 ya, tambah lagi, naik lagi ke atas 3670 tambah lagi ya. Ada kemungkinan dia masuk lagi ya ke testing resistennya 3900 ya, minimum ya 3670 dikasih lah kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 3410 ya, ada kemungkinan ya. Jadi seperti itu untuk daily-nya. Untuk bank kalau yang terus terang aja, kalau trading di bank jangan terlalu banyak-banyak ya, cukupnya aja karena dia emitennya masih baru IPO ya. Saya nggak tahu ini bakalan dijagain atau enggak ya. Nanti kalau dia turun di banyak 2910 ya turunnya ke 2650. Kalau turun lagi bisa lumayan dalam ya di 1770 ya, seperti itu ya. Kalau turun lagi Pak Sunar, kira-kira sampai di mana? Wah, ini nyangkutnya bisa dalam ya, bisa sampai ke bawah di sini ya, ke level bawah sendiri di sini ya, 142an kurang lebih ya. Jadi ini harganya pokoknya sudah tinggi banget ya. Jadi tidak dari harga IPO-nya ya, karena kita track recordnya belum ada ya. Kira-kira kinerjanya seperti apa ya, seperti itu ya. Mungkin sedikit tambahan untuk BRIS ya. Jadi untuk BRIS saya hanya menambahkan aja, karena ini kan cenderungan dia masih lesu dan cenderung downtrend ya, walaupun ada peluang untuk rebound minggu ini ya, selama di atas Fibonacci retracement 78,6% masih ada harapan lah istilahnya gitu ya, masih ada harapan sedikit lah ya. Tapi hati-hati ya kalau turun di bawah 1750. Saya perhatikan lagi, saya ingatkan lagi ya, turunnya dia bisa dalam ya, seperti itu ya. Walaupun dia bank syariah terbesar ya, tapi besar itu belum tentu bagus kinerjanya, seperti itu ya. Kalau kita bicara mengenai fundamental ya, seperti itu ya. Jadi fokus kita itu di fundamentalnya yang pertama ya, kedua di price actionnya. Kalau dia sudah cenderung downtrend terus dan downtrendnya masih kuat, apalagi sudah breakdown dari Fibonacci retracement 61,8% ya, itu sudah breakdown ya dia sebelumnya ya. Jadi kalau yang belajar Fibonacci retracement, yang nonton video saya sebelumnya ya, saya sebutkan linknya di bawah ini ya. Semua saham kalau dia sudah turun di bawah Fibonacci retracement 61,8%, ada kecenderungan dia akan turun lagi ke 78,6% dan selanjutnya dia masih cenderung untuk downtrend terus ya. Jadi hati-hati aja untuk BRIS ya, seperti itu ya. Walaupun mungkin Pak Sunal dia kan penduduk Indonesia kan mayoritas kan muslim, jadi dia bank syariah terbesar ya, jadi ada kemungkinan dia performanya bagus ya, seperti itu ya. Menurut saya sih belum tentu ya, apalagi valuasinya dia masih cukup mahal sih untuk ukuran dia walaupun besar ya. Dengan posisi sekarang ya hati-hati saja ya, dia sudah turun jauh banget ya dari 3980 ya maksimumnya, turun sampai sampai nyentuh 1750 ya, seperti itu ya. Ya yang penting sabar kuncinya ya, sabar, fokus dan disiplin.
Kalau dia sudah turun lagi ya kita harus disiplin seperti itu ya. Jangan alasan sabar Pak Sunar, tunggu aja nanti juga naik sendiri ya. Ya kalau naik, kalau nggak naik malah turun lagi dan turun lagi gimana gitu. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Kalau like channelnya jangan lupa like videonya ya. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Juga bantu kasih tahu teman atau saudara yang trading atau investasi di saham ya mengenai channel saham profit ya. Seperti itu. Terima kasih banyak.